Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Tani. Kesetiaannya teruji, kesabaran terbukti, itulah petani. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil kebun mentimun dari jenis merek dagang Etana sama Panesa ya. Dari produk Panamera, sama-sama produk Panamera. Untuk hasilnya sendiri kita akan memperlihatkan untuk jenis Etana dan Panesa itu, kalau menurut saya pribadi ya, sangat signifikan untuk hasil panennya. Dari hasil buahnya sendiri, untuk Etana, dari produk Etana, untuk buahnya sendiri cukup memuaskan ya. Dari segi harga juga memang beda. Untuk Etana sendiri harganya 55.000, waktu itu saya beli di toko pertanian. Untuk jenis dari Panesanya sendiri ya dibilang kalau untuk hasil ya tidak begitu memuaskan, dikarenakan untuk harganya sendiri relatif lebih murah ya, yaitu sekitaran kena harga 35.000. Tidak berlama-lama lagi, saya akan memperlihatkan hasil dari jenis Panesa dan Etana. Nah, untuk jenis Etana ya, jenis Etananya itu buahnya seperti ini. Panjangnya sama besarnya cukup merata ya, jadi atas sama atas ini sama bawah ini untuk diameter bulatnya itu sangat merata ya, jadi sama-sama ukuran diameter bulatnya itu sangat merata ya. Untuk panjangnya sendiri ini, untuk suatu size seperti ini tuh udah cukup masuk ya di pasaran ya. Rata-rata seginilah kalau biasanya di pasaran itu, seginian. Untuk di pasaran seginian biasanya. Dan untuk jenis Panesa itu ada sebelah sono. Nah, untuk produksi buahnya, untuk Panesa sendiri, untuk Etana sendiri ya, cukup bagus, cukup rapat. Kalau di setiap batang-batangnya itu udah mulai bermunculan buahnya itu sangat dekat, seperti sama ini nih, yang ini, jadi itu tidak terlalu jauh ya untuk buahnya sendiri. Alhamdulillah ini sisa hujan, sisa kebanjiran masih bisa bertahan untuk Etana sendiri, sangat bagus ya. Biasanya kalau untuk jenis-jenis mentimun yang lain, kalau diguyur hujan terus-terusan itu biasanya tidak berlangsung lama ya. Untuk bakal bunganya sendiri ini cukup padat kalau menurut saya. Biasanya kalau jenis-jenis mentimun lain kalau di sekitar bunga itu agak kurang. Nah, ini untuk contohnya sendiri nih. Di sini sama di sini nih. Biasanya kalau produk-produk lain seperti kayak Jupiter, terus sama ini ya, apa ya namanya tuh, dari jenis Panamera tuh ada lagi tuh, itu kurang itu, meskipun harganya lumayan mahal. Nah, untuk Etana ya, buahnya putih. Kalau sudah besar seperti ini dia akan berubah warnanya jadi putih, tidak warna hijau pekat ya. Untuk panesanya sendiri, untuk merek dagang Panesa nih, buahnya seperti ini. Dari awal udah warnanya udah putih. Terus dari bentuknya sendiri, dia di sini agak melengkung. Dan untuk
ketahanan hujan dari hujan ya. Ini seperti ini. Jadi agak udah mulai kuning kalau misalkan di daerah curah hujan yang deras ya. Ini seperti ini. Ini agak bengkok ini. Kalau mau lihat agak bengkok. Untuk pertumbuhannya sendiri ya lumayan cukup memuaskan lah. Ini dari jenis Panessa ya. Seperti ini pertumbuhannya. Agak lambat kalau menurut saya. Beda dengan berjenis Etana. Untuk Panessa sendiri untuk dari buah nih udah ketahuan. Baru segini aja buahnya udah bengkok. Biasanya kalau masuk ke daerah pasar gitu, ke pasar, ke pengepul atau ke bandar, biasanya itu kita masuk meskipun udah besar, udah ukurannya udah pol, tetap masuk grade B ya, atau kalau kita temuin itu bisa disortir lagi. Jadi tidak masuk kualitas yang A ya. Untuk Panessa dari atas besar ke sininya kecil, sudah ketahuan. Dari segi harga bibit juga atau benih ya cukup berbeda jauh. Dari segi Panessa sendiri itu harganya 35.000. Ya kalau misalkan kita hitung-hitungan keuntungan ya masih bisa lah. Untuk Panessanya sendiri. Di sini saya tidak menanam terlalu banyak ya untuk Panessanya sendiri. Untuk para petani pemula seperti saya, diusahakan kalau misalkan membeli bibit atau benih mentimun itu diusahakan meskipun agak mahal sendiri, nggak masalah lah kalau hasilnya bagus dan maksimal untuk Panessa. Dari segi bunga, menurut saya ya, dari segi bunga ya lumayan bagus, lumayan rapat. Soalnya kalau mentimun itu bunga sama buah tuh beda. Jadi bunga buat buah sama bunga buat pembakalan yang nggak jadi buah sih sebenarnya kalau ini. Cuman kalau kata orang-orang yang sudah lama nanam mentimun, kalau pohon mentimun lebih banyak buah itu lebih bagus. Maksud saya lebih banyak bunga lebih bagus, karena bunga dulu yang keluar, nah baru bunga yang bakal buah itu baru keluar di belakang bunga yang ini nih, yang seperti ini. Jadi untuk bunga yang jadi buah sama bunga yang enggak jadi buah itu beda kalau menurut saya. Untuk luasnya dari sana sampai sana. Di sini saya baru memetik untuk jenis Panessa ya. Soalnya kalau jenis Panessa itu kemarin saya nanamnya duluan sekitaran beda seminggu lebih lah, atau 10 harian. Yaitu kemarin saya panen dari satu amplop itu sekitaran kena 50 kilo ya dari 2 kali panen. Untuk yang etananya sendiri saya belum panen, soalnya dikarenakan penanamannya jarak tanamnya beda.
selisih 10 hari atau 1 minggu ya. Mudah-mudahan untuk di hasil buah untuk etana sangat memuaskan ya dibanding Vanessa. Cukup rimbun kalau menurut saya ini etana ini. Kerimbunan etana sampai segini. Inilah hasil dari produk penanaman atau dari merek dagang Vanessa dan Etana. Di sini saya bukan membandingkan suatu produk ya, atau misalkan saya mengunggulkan produk yang mahal atau merendahkan produk yang murah. Karena di sini saya ingin mencari hasil yang maksimal, mana yang buahnya bagus, pertumbuhannya bagus, mana yang pertumbuhannya standar dan hasilnya standar. Karena di sini saya sebagai petani ingin mencari hasil yang maksimal dan produk yang bagus, kualitas yang bagus supaya konsumen saya tidak kecewa. Bagi petani pemula seperti saya ya, diusahakan atau saya menyarankan belilah bibit yang bagus meskipun harganya relatif mahal sedikit. Biasanya untuk harga yang mahal juga biasanya dari segi jumlah bibit atau isian dari per packnya itu biasanya ada yang berbeda ya. Biasanya karena mahal ada yang isinya banyak, terus kualitasnya tidak sempurna. Ada yang harganya mahal isinya sedikit tapi kualitasnya memuaskan. Jadi saran saya di sini kalian tuh harus pintar-pintar ya memilih bibit dan tanyakan kepada yang sudah pernah menggunakan bibit tersebut ya, atau bibit yang bagus. Kalian tanyakan saja, pasti mereka juga bakal menyarankan, oh bibit ini yang bagus nih harganya segini, oh bibit ini nih meskipun harganya murah tapi kualitasnya bagus. Ada yang seperti itu. Jadi jangan kalian ingin menanam sesuatu tapi tidak tahu kualitasnya, tidak tahu jenisnya, ujung-ujungnya kalian beli ke suatu tempat atau suatu toko disarankan menggunakan produk yang biasa, tapi pas hasilnya itu kalian agak kecewa ya, jadi tidak sesuai ekspektasi kalian sendiri. Nah, terima kasih. Saya akhiri video saya sampai di sini. Bagi kalian atau bagi senior yang jago lah menanam mentimun, ibaratnya jangan lupa kasih saran atau kasih kritikannya di kolom komentar supaya saya lebih bisa koreksi untuk jenis tanaman.